Iya, dalam Salon Perilaku bersama dengan Care Plus Indonesia sudah ada Pak William Wiguna. Halo Pak William, pagi. Pagi Pak. Pagi juga Mbak Yose dan juga Mbak Ria. Kita kedatangan seorang yang luar biasa. Artis dari Korea. Iya. Tadinya saya pikir kita jam 9 kita pengen Harajukuan gitu. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Iya, dengan Michael Yoo. Yes. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, nanti saya numpang foto Pak ya. Boleh. Kan istriku ngefans banget sama K-pop gitu. Oh iya gitu ya. Boleh lah Pak. Ini kalau Pak Michael Yoo kan wajahnya serupa tapi tak sama. Iya, tapi beliau ini hebat loh ya. Yeah. Saya kan tadi searching begitu ya di Google. Ternyata kalau kita kasih kata kunci Michael Yoo banyak loh. Posisi-posisi beliau nih ya, seorang tokoh entrepreneur, motivator muda, sukses. Juga umurnya berapa sih? Mungkin saya tanya umur dulu. Iya. Saya curiga nih. Iya, saya curiga nih. Soalnya kalau saya lihat lepas izin belum orang tua. Soalnya kalau saya lihat via Google ini banyak sekali yang sudah dilakukan. Makanya usianya berapa sih? Kelahiran tahun berapa, Michael? Saya kelahiran tahun 91. Serius 91? Iya, saya 24 tahun ini. 24 setengah lah. Oh, 24. Jauh banget ya. Kamu nggak pernah googling saya, Ria ya? Sakit hati saya ini. Sering. Itu banyak banget di situ nama sering kok, sering. Cuma kan saya kan nggak perlu ngomong-ngomong gitu ya. Oke, Pak Michael Yoo ini pagi hari ini Pak William membawa satu buku Pak ya? Yes. Judulnya Break Your Jail to Be a Success. Yes. 12 hari menuju kesuksesan finansial. Yes. Ini melanjutkan program kita bangga dan cinta produk Indonesia. Betul. Ya, melanjutkan Wajib. buku yang kemarin kita udah mulai launching buku-bukunya dan saya undang nih padahal dari grup writers yang saat ini udah 100 orang yang mungkin mendengarkan. Yes. Dan ini salah satu pemulanya berusia 24 tahun. Yes. 24 tahun ya. Waktu 24 tahun Pak, saya masih di atas gunung tuh Pak. Bertapa saya Pak. 24 tahun saya masih keliling-keliling tuh sama teman-teman saya dari Kampung Rambutan sampai Blok M dari gitu mana ya. gitu ya. Oke, buku ini sebenarnya mau ngomong apa sebenarnya Pak? Iya, sebenarnya di sini kita ingin memberikan satu kata kunci yaitu penjara. Dan sebenarnya banyak orang itu terpenjara di dalam aktivitasnya di dalam kehidupan ini. Dan tanpa dia sadari penjara itulah akhirnya menghambat dia untuk sukses. Padahal sukses itu sudah bisa didapat oleh setiap orang karena setiap orang sudah pasti sukses. Tinggal waktunya beda-beda. Tergantung dari bagaimana dia bisa membentuk dan bisa menghancurkan penjara di dalam dirinya masing-masing. Nah, penjara itu saya kupas tuntas di dalam buku ini sebanyak 12 bab. Dan salah satunya yang paling penting adalah bagaimana dia bisa menghancurkan penjara di dalam kemalasannya. Karena sebenarnya banyak orang itu sebenarnya bukan masalah dia pintar atau bodoh. Bukan masalah dia sukses atau biasa aja. Bukan masalah bagaimana dia bisa menjadi yang terbaik. Tapi bagi saya, bagaimana orang itu bisa rajin di dalam hidupnya. Karena kunci dari kesuksesan setiap orang adalah rajin. Oke. Yes, karena saya suka membaca banyak hal-hal, termasuk Pak William, Pak Yose, pasti orang-orangnya rajin semua. Pagi-pagi mungkin masih pada tidur. Saya udah cuap-cuap di sini Pak. Yes. Rajin atau kayak Yes. Saya lihat Pak Yose sampai terpana loh, dibilang rajin. Yes. Ini nyambung dengan Pak William dong berarti. Saya juga frekuensi saya nyambung, padahal saya belum pernah ketemu dengan beliau ini. Yes. Karena memang rajin itulah yang akhirnya membawa seseorang betul-betul mencapai kesuksesan. Dan kesuksesan saya maksud itu bukan berupa hasil akhir. Banyak orang selalu menganggap sukses itu adalah hasil akhir. Padahal sebenarnya sukses itu adalah sebuah perjalanan panjang. Dan sukses itu seperti anak tangga yang semakin ke atas semakin berat dan memang perlu sekali yang namanya bagaimana kita memberikan effort berupa lebih rajin. Yes. Karena banyak orang terperangkap ketika dia sudah dalam level tertentu, dia sudah nyaman, dia sudah punya mungkin segalanya, dia sudah merasa nyaman dan ketika itu dia merasa ya udahlah nggak usah lebih tinggi lagi. Nah di saat itulah kita mesti bagaimana keluar dari penjara kita dan melangkah maju sehingga kita bisa naik level lebih tinggi lagi. Itu yang paling penting. Dan ada juga yang ternyata belum punya segalanya, masih sedang merangkap tapi dia sudah terpenjara dalam zona nyaman karena dia takut mengambil keputusan, takut melangkah maju. Nah itu dia yang sebenarnya harus bagaimana mulai dari detik ini juga, sekarang juga mulai kita lihat bagaimana kalau kita melakukan pekerjaan yang sama seperti sekarang, bagaimana kira-kira 5 tahun ke depan, bagaimana kira-kira 10 tahun ke depan, sudah oke belum dengan kesuksesan yang ingin kita capai. Nah kalau belum, bagaimana caranya kita mulai mencari jalan, kita mulai lebih rajin agar apapun yang kita inginkan tercapai dan semuanya juga untuk Tuhan pastinya. Luar biasa. Saya dapat pick nih pagi hari ini ya. I'm not lazy, I'm on energy saving mode. Wow. Artinya apa ya? Artinya apa? Ayo. Itu handphone
handphone tuh kayaknya. Tapi Pak Michael, kalau Yes. ngomongin penjara Yes. yang faktanya gitu ya. Betul. Nggak ada yang mau di dalam penjara loh sebenarnya. Betul. Karena apa? Ngeri loh. Yes. Saya baru dapat cerita nih kemarin ya. Ada kawan yang juga masuk gitu kan ya. Dan ternyata di dalamnya wah susah kali gitu ya, harus bayar 2 juta lah untuk Oh dapat gitu kamar. ya. Iya. Saya justru malah punya teman yang ada di dalam, hidupnya happy banget gitu. Itu bayarnya mahal gitu Iya, kan. bahkan sampai kulitnya sekarang lebih mulus, badannya lebih sehat, Iya. gitu. Olahraga, main biliar di dalam. Oh pokoknya, makanya sampai gini, aduh gitu. Jadi ada 2 jenis, 2 kind of jail gitu ya. Oh tuh kan, Yes. nah ini Iya. bagaimana? Tapi sebenarnya sama-sama, Sama-sama dua-duanya dong. sama-sama terpenjara. Tapi artinya gini, sebenarnya ngomongin penjara kan konotasinya negatif ya. Takut lah, orang gelap lah, susah, jorok lah, Iya, menakutkan. keras. Tapi banyak orang yang mau di situ selamanya bahkan. Ya, karena Kenapa itu, Pak? Karena sebenarnya begini, penjara yang saya maksud ini bukanlah penjara yang menakutkan seperti tadi. Penjara yang justru sangat menyenangkan. Dan penjara yang saya maksud bukanlah penjara yang memiliki pintu bahkan dikunci, sebenarnya tidak memiliki pintu dan terbuka lebar. Banyak orang lebih nyaman di dalam karena memang sudah di dalam zona nyaman. Ya udahlah, udah cukup, nggak usah lebih maju lagi. Yang aman-aman aja, yang pasti-pasti aja. Ya udah, saya di penjara aja. Yang penting udah cukup, yang penting udah bisa, ya udah cukup segini aja. Zona nyamannya. Zona nyaman banget. Nah sebenarnya zona nyaman dan penjara itulah yang membuat diri kita nggak maju-maju. Nah sebenarnya untuk buat diri kita lebih rajin, untuk buat diri kita lebih semangat lagi untuk menjalankan Iya. aktivitas, kita harus benar-benar mengatur prioritas dalam hidup kita. Oke. Yes. Jadi kuncinya adalah prioritas. Itu nanti ya akan kita bahas prioritasnya apa aja Yes. gitu ya Pak William ya. Yes. Tapi kalau di Tangerang bukan zona nyaman adanya, zona nyam-nyam ya. Oke, masih bersama Jose Ria di Heartland Coffee Morning New Dimension. Dan ada Insinyur William Wiguna dari Salon Perilaku dan juga Michael Yo, penulis buku Break Your Jail to be a Success, 12 hari menuju kesuksesan finansial. Tadi ada beberapa prioritas katanya gitu. Yes, prioritas. Apa aja nih yang harus diprioritaskan dalam Yang pertama Tuhan, Tuhan? pastinya. Tapi Karena bukan, kenapa? Nomor 1 tuh Yes, itu penting banget karena itu adalah dasar dari keyakinan kita. Karena saya yakin dan percaya orang yang takut biasanya dia nggak yakin sama Tuhan. Tapi orang yang yakin sama Tuhan dia nggak Dia boleh nggak- takut dalam dia nggak hidupnya. takut gitu Karena ya. kita hanya perlu takut sama Tuhan. Iya. Nah, Padahal jadi tadi pagi kita baru ngomong ya, 365 65 frase. kata jangan takut di dalam Alkitab. Alkitab. yes, karena sebenarnya takut itu hanya diciptakan oleh pikiran kita saja. Dan Iya. sebenarnya banyak orang takut. Sebenarnya kita harus menantang rasa takut kita. Banyak Oh, orang menantang, ya. Iya, ketika takut malah dia kabur dari rasa takut. Oh, udahlah takut nggak usah lakukan. Justru saya orangnya dan semua orang sukses, ketika dia takut dia lakukan sampai takut itu hilang. Oh. Iya, dan kalau ditanya rasa takut sama rasa berani kita lebih besar mana? Tergantung yang mana yang kita rajin kasih makan. Kalau yang kita rajin kasih makan rasa takut, lama-lama dia besar dan jinak sama kita. Rasa takut itulah yang ada selalu di dalam tubuh kita. Tapi kalau yang kita percaya keyakinan, iman dan Tuhan yang kita kasih makan terus, rasa takut itu lama-lama hilang dan keyakinan itulah akhirnya membuat kita jadi berani. Jadi itu yang paling penting adalah Tuhan. Dan saya yakin dan saya percaya orang yang berani adalah mereka yang percaya sama Tuhan. Oh, Setuju. oke. Luar biasa. Yang kedua adalah Yang kedua. keluarga. Keluarga. Yes. Bahagia di keluarga, bahagia di kehidupan. Bahagia di keluarga, bahagia di pekerjaan. Bahagia di keluarga, bahagia di sekolah. Ngomong-ngomong, Michael Yo udah punya keluarga. Yes, kebetulan saya diberikan berkat yang luar biasa sama Tuhan. 23 tahun saya menikah dan sekarang saya memiliki putra usia 8,5 bulan. Wah, luar biasa. Saya kasihan yang 2 itu di sana. Saya udah bisa duga. Oke, baik. Jadi keluarga harus bahagia gitu ya. Yes, itu karena- itu seberapa berpengaruh sih terhadap apa karir kita, pekerjaan kita, kontribusi kita kepada peradaban inilah gitu. Yes, karena bagi saya kebahagiaan itu yang akan membuat segalanya jadi indah. Jadi kalau misalnya kita, kalau misalnya dibilang seberapa pengaruhnya mungkin kalau menurut saya itu 100%. Karena kalau kita dalam keadaan di keluarga misalnya abis berantem, bertengkar dan abis mungkin perang antar orang tua dan lain sebagainya, itu kita keluar rumah juga udah males mau melakukan apapun. Energi kita semuanya negatif. Hal yang kita keluarkan semuanya negatif. Dan Yeah. apapun yang kita mau lakukan semuanya berdampak negatif. Nah, tapi kalau kita berdasarkan kebahagiaan, makanya saya sering bilang, jangan ajarkan remaja kita jadi banyak uang atau bagaimana membuat uang berlimpah, tapi bagaimana membuat mereka menjadi orang yang bahagia, membuat mereka menjadi orang yang penuh dengan rasa syukur. Tapi rasa syukur bukan menjadi alasan untuk dia cepat puas. Betul. Tapi rasa syukur menjadi alasan untuk dia mensyukuri apa yang sudah dia capai dan bagaimana dia mencapai yang lebih besar lagi esok harinya dengan lebih rajin dan dengan prioritas. Pertama Tuhan, kedua keluarga, dan yang ketiga adalah goal dalam hidupnya. Goal dalam Nah, goal yang saya maksud bukan goal yang biasa-biasa saja, tapi hot goals. Hot
Goals. Ya, jadi gol yang panas, yang habis dimasak. Oh, ini habis ngomongin hotspot ya, titik api gitu ya. Ya. Ada hot goal juga ya. Nah, saya ingin mengajak untuk para pendengar pastinya untuk mempunyai hot goals. Hot goals saya maksud ini adalah orang yang memiliki hot goals, mereka yang benar-benar sukses dalam hidupnya. Dalam arti kalau misalnya mungkin Pak Yose atau Pak William memiliki hot goals, pasti pernah sampai ke bawah mimpi. Pernah sampai ngeces tempat tidur. Iya, betul. Bangun-bangun. Tahu aja dia sekarang tes tempat tidur ya. Itu curhat saya. Tapi belum pernah tidur bareng dengan mereka berdua kan? Belum. Jadi kalau saya pribadi, kalau saya sudah punya hot goals, dan saya selalu punya hot goals, jadi hidup saya penuh dengan semangat dan rajin, karena hot goals itu akhirnya membuat saya benar-benar jadi orang yang ngotot. Ngotot dalam arti bukannya kita memaksakan diri, tapi dalam arti kita tidak gampang menyerah dalam hidup ini. Karena Apa bedanya tidak gampang menyerah sama memaksakan diri? Iya, jadi kalau memaksakan diri terkadang kita belum tentu menjalankan itu dengan hati yang ikhlas. Dalam arti, ya udahlah karena bos suruh, ya udahlah saya melakukan dengan memaksakan diri gitu. Tapi kalau kita ngotot dalam hidup ini dan kita ikhlas serta kita benar-benar ingin achieve dan kita punya tujuan juga untuk Tuhan, pastinya itu pasti akan benar-benar diberikan kemudahan. Dan jujur saya ketika merasakan keadaan paling bawah saya ketika ayah saya pergi meninggalkan keluarga kami, tinggal saya dengan ibu saya, dan disitulah benar-benar keadaan yang membuat saya memaksakan diri untuk bekerja. Karena dulu saya belum tahu kenapa saya harus bekerja ketika saya baru lulus sekolah dulu. Teman saya semuanya pada kuliah. Iya, tapi di saat itulah saya dulu sempat bekerja di toko kain. Saya tiduran, saya berbaring di atas kain yang begitu banyak, dan saya bertanya sama Tuhan, sampai kapan saya seperti ini? Saya bertanya seperti itu sampai 3 bulan, dan saya ketemu jawabannya. Sampai detik ini saya harus berubah. Udah nggak ada pilihan lain, sudah cukup sampai detik ini. Saya akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya nggak boleh takut melakukan apapun. Dan ketika saya tidak pernah menolak peluang, saya bertemu dengan banyak orang. Tuhan bukain jalan semuanya. Oke, 3 bulan itu ya? 3 bulan. Ya? Pergulatannya itu di dalam tubuh tuh udah kayak berantem setiap hari silat. Tanya ini, jawab ini, tanya ini, jawab ini. Iya, karena sebenarnya yang gak yakin itu bukannya Tuhan. Kitanya nggak yakin, Tuhannya yakin sama kita. Makanya banyak orang bilang manusia di dunia ini ada 3 makhluk hidup. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Saya sempat tanya sama diri saya, kenapa sih nggak dijadiin kodok? Kenapa sih nggak dijadiin tumbuhan, misalnya bunga mawar, bunga teratai gitu bunga ya? teratai, jangan bunga bangkai. Nggak, kalau kawan saya bunga desa dulu. Tahu aja. Maksudnya saya kan. Ternyata Tuhan itu sudah memberikan kita sebagai manusia, tandanya Dia percaya dan yakin sama kita bahwa kita adalah pemenang dan pemimpin dalam kehidupan. Iya. Oke, Michael, ini ada yang bergabung ini ya dari dari email melalui PIN BBM ya. Ini dari BBM Heartline. Mantap deh nih Bung Michael ini bicaranya sungguh pas makan. Terima kasih. Terima kasih. Saya ngomong Michael. Iya, oke, saya bacain lagi ya. Mantap, bicaranya sungguh pas. Makanannya apa sih? Astaga. Kok tanya makanan ya? Pengaruh kayaknya deh. Pengaruh sarapan paginya apa? Pengaruh. Iya. Kalau saya kecil dulu tajin ya. Udah kebayang. Harusnya putih sih harusnya. Gimana, Michael? Makanannya? Makanan saya setiap pagi adalah doa. Doa. Oh, sama kayak Bung Yose. Saya juga dari pagi tuh. Saya bukan doa, didoakan loh saya. Dia doa loh. Dia tuh sebelum ayam berkokok 3 kali itu udah doanya supaya selesai, tidak udah ambil. mengkhianati setelah itu. Supaya tidak berkhianat maksudnya gitu. Bukan doain ayamnya. Iya. Oke. Jadi itu. Jadi memang sarapan paling baik itu adalah doa. Dengan doa kita lebih yakin, kita lebih percaya, kita bisa menggenggam tangan kita bahwa sebenarnya tanpa disadari kalau kita punya energi positif, kita yakin sama Tuhan, semuanya masuk ke dalam otot-otot kita. Jadi darah kita juga. Iya, semuanya entah kenapa badan kita jadi penuh dengan energi. Tapi kalau kita mulai awal dengan emosi, dengan hawa yang negatif, itu juga akan masuk ke dalam otot kita. Makanya kalau kita kesal tanpa kita sadari, kita genggam tangan kita karena emosi kita semuanya ada di otot. Genggam tangan maksudnya kita mengepal. Kesal, iya, mengepalkan. Mungkin kesal atau bagaimana kita mengeram, atau mungkin ada orang yang tanpa sengaja mungkin meninju tangan dia sendiri karena dia kesal. Itu semua karena berkumpul di dalam badan. Jadi kalau misalnya kita emosi semua berkumpul, kita positif semua berkumpul. Dan yang paling baik adalah tubuh kita menerima energi positif. Karena kalau tubuh kita kebanyakan menerima energi negatif, mohon maaf, kalau kita lihat mungkin yang zaman dulu, mungkin orang-orang yang penuh dengan mungkin perang dunia atau penjajahan dan lain sebagainya, kita lihat raut wajah mereka saja sudah sangat kaku. Karena mereka penuh dengan hawa dan energi negatif. Jadi kalau kita lihat wajah mereka kok kaku banget ya. Kalau sekarang kok usia 60 tahun kok happy-happy aja kayak awet muda. Bukan karena perawatan, karena emosinya yang mempengaruhi dia punya otot dan pergerakan seluruh wajah sampai ke tangan. Makanya beda banget ketika kita yang penuh dengan energi positif dengan energi negatif, itu sangat bertolak belakang. So, yuk kita sama-sama punya
positif. Energi yang positif. Gitu. Karena itu kita dengerin lagu yang positif juga, Ria ya. Yes. Masih bersama Jose Ria di Heartline Coffee Morning New Dimension. Iya, sudah ada beberapa yang masuk lagi, saya bacakan dulu ya. Tapi gini Ria. Apa tuh? Ini ada gamenya, ada permainannya. Maksudnya? Ya kita buat permainan. Siapa yang Iya. nelpon, siapa yang interaktif akan dapat hadiah. Oh, Gitu. yang telepon, yang ini hanya yang telepon ya? Enggak, yang interaktif kalau juga via lah. BBM Bisa. dan juga bisa ya? Bisa. Oke, nanti akan mendapatkan apa nih? Hadiahnya. Heeh. Maunya apa? Hadiahnya satu buku ya Pak William ya. Karena Pak William nih 2 buku. Oh 2 buku. Oh, 2 Ya, buku. dari Tambah lagi. gel. Oh. Yes. Chill. Bukunya Break Michael Your Chill, ya to be success. Wah. Dan juga bukunya Pak William Voucher kalau dari Cardless sorry. voucher Voucher senilai 1,5 juta. 1,5 juta. Dari Pak William Wow. voucher, dari Michael dapat buku ya. Yes. Iya, dan mungkin ini juga menjawab langsung apa yang disampaikan oleh Pak Kita Subur sudah Nugraha. tahu masalahnya pertanyaannya. Iya, betul. Makanya kita jawab dulu. Oh gitu ya, luar biasa. saya sampai terpana ini ya. Nah, saya dikeroyok 3 laki-laki soalnya. Iya. Oke, baik. Dari Pak Subur Nugraha, pagi Pak Subur, Michael Anda luar biasa. Terima kasih. Iya, saya sampai nggak bisa nyatet loh apa yang kamu katakan. Kamu katakan demikian cepat. Ya. Kemudian saya mau tanya, apa kamu sudah bukukan 12 step ini? Kalau ada, apa nama bukunya? Judulnya apa? Jual di mana? Berapa Oke. harganya? Untuk Dikeroyok kalau nih. gitu dia harus beli, jangan dikasih hadiah. Oh, kasih dong. Karena udah intensinya mau beli gitu loh ya. Betul nggak sih? Kita mau Hadiahnya buat yang lain. Pak Suburnya Pak beli. Subur. Aduh, nggak boleh loh ngambil rezeki Ya. orang. Pak Subur kan intensi udah mau beli, jadi Iya. kita harus membantu dia. Iya. Masih ada mewujudkan lanjutannya, masih ada intensinya. lanjutannya. Oke. Tunggu dulu ya. Ini semangat juga nih Bung Yosenya. Iya, dan masih ada lanjutannya. Kamu energik sekali, Michael. Mungkin karena masih 24, sepertiga dari umur saya. Oh. Tapi saya tetap masih mau belajar loh. Oke, terima Wow, kasih Pak Subur ya. terima kasih. Iya, kemudian juga dari Michael Roslim. Itu Sama-sama Michael. Saudaraan. Oh, saya memang mencintai produk Indonesia karena saya membantu pengusaha Indonesia agar maju dan mendunia. Selain itu saya juga membantu program pemerintah agar memajukan produk atau industri Mantap. lokal. Wow. Produk luar hanya nama saja, tapi pembuatan dan pemasaran tetap dilakukan di Indonesia. Hanya Yes. harganya mahal produk luar karena kita hanya beli merek dan gengsi. Michael di Citra Raya. Wow. Temen ya, bukan? Bukan. Kita tetap saudara. Oh, tetap saudara. Iya. Iya. Oke, kemudian juga dari Ibu Maria Malau. Ya, terima kasih. Baik. Iya, jadi saya jawab dulu mungkin dari Pak Subur Iya, ya. yang tadi katanya terlalu cepat tuh. Oh iya, Lagi nyatet loh ternyata beliau. Terima kasih Pak Subur. Saya tetap merasa yang penting usia hanyalah angka. Iya. Usia hanyalah angka. Status, taruh di Iya. status kamu ya. Usia adalah angka gitu. Apalah arti sebuah angka? Iya. Bagi saya usia hanyalah angka. Kenapa? Karena setiap orang itu tidak bisa yang namanya menentukan usia dia untuk tetap stay seperti sekarang, nggak bisa. Stay-nya nggak bisa ya. Nggak bisa. Pasti akan terus bertambah. Saya ngomong aja detik demi detik sudah berlalu. Tambah tua. Jadi Bapak di sini 3 jam udah lebih tua dong. Yes. Lebih tua 3 jam. Nah, makanya setiap yang paling penting adalah bagaimana kita memposisikan diri kita tetap seperti Pak Subur, tetap mau belajar, dan yang paling Iya. penting adalah tetap berjiwa muda. Itu dia. Umur Iya. boleh bertambah, jiwa tetap muda. Muda. Betul Iya, kan ya? dan jangan pernah bilang saya tua. Iya. Kenapa? Karena kalau kita bermindset kita tua, kita sebenarnya semakin beralasan ya udahlah saya udah tua, saya udah nggak mampu. Saya juga tersinggung kalau dibilang tua. Sama. Sama juga ternyata. Sama. Sebenarnya kata bilang, jadi kalau untuk remaja jangan pernah bilang dia anak kecil. Anak kecil menjadikan alasan. Jangan pernah bilang sudah tua, karena sudah tua menjadikan alasan. Alasan juga. Bilang kita adalah bahwa kita orang sukses, kita adalah orang, kita hamba Tuhan, dan kita adalah orang yang siap membagikan karya kita. Dan ingat, setiap manusia dilahirkan untuk menciptakan suatu karya. Kalau kita ingin sukses, ciptakanlah karya yang bisa berguna untuk banyak orang. Dan Yeah. itulah tujuan Tuhan melahirkan kita di dunia ini, Yeah. lewat orang tua kita. Yeah. Nah, juga kalau tadi cintai produk Indonesia, saya sangat setuju sekali karena saya ingin menghimbau kepada semua orang di Indonesia untuk memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi di Indonesia. Benar. Jangan sampai kita kalah dengan negara, mohon maaf, tetangga yang lebih kecil, bahkan jumlah penduduknya sama seperti kelahiran di Indonesia setiap tahun. Nah, Yang dulunya belajar sama kita yang ya. dulunya belajar sama kita, yuk kita punya nasionalisme yang tinggi bahwa negara kita adalah negara yang besar, negara yang cinta Tuhan, dan pastinya negara yang akan menjadi negara menjadi contoh untuk negara-negara lainnya. Tapi dimulai dari diri kita dulu. Iya. Itu yang paling penting. Iya, luar biasa. Yes. Kamu kenapa diam aja ya? Saya terpana.
Padahal aku sudah sering kayak gitu kamu kan. Kamu nggak pernah terpana. Tapi saya nggak pernah terpana tahu ya. Saya terpana dengan yang satu ini gitu ya. Oke, tapi ngomong gini, Michael, ini kan ngomongin karena di program Pak William nih ya. Yes. Biasanya kita ngomongin soal perilaku gitu. Iya. Boleh Nah, perilaku. Sasaran buku ini Yes. merubah perilaku pasti. Merubah perilaku. Nah, Betul. Terus kamu mau nanya apa ke saya? Perilaku Anda udah berubah belum? Aku bingung mau nanya apa gitu. Perilaku. Tapi mungkin sekali lagi nama bukunya, judul bukunya gitu supaya Ya, ada apa beberapa perilaku pertanyaan. seperti apa yang Michael harapkan untuk Yes. dirubah oleh bangsa kita? Bagi oleh pembaca saya, Anda juga. yes, bagi saya yang harus kita tanamkan adalah perilaku bukan bagaimana kita selalu memberikan ikan, tapi kita harus memberikan kail untuk banyak orang, Iya. sehingga dia bisa menangkap sendiri ikannya. Nah, sehingga kita di Indonesia bukan lagi memiliki mental yang selalu meminta, tapi kita memiliki mental untuk memberi. Oh. Karena memberi selalu lebih mulia dibandingkan dengan kita meminta. Nah, makanya di usia kita berapapun kita harus banyak memberi. Karena saya belajar dari tokoh orang terkaya di dunia pun seperti Mr. Bill Gates, biarpun dia sudah begitu Kaya. luar biasa, dalam tanda kutip, saya bukan melihat harta dari beliau, saya melihat bagaimana proses beliau begitu rajin, bagaimana beliau membina timnya sehingga menjadi sukses seperti sekarang. Kekayaan itu adalah efek samping lah, saya bilang, bonus dari karyanya beliau yang Betul. begitu luar biasa dan outstanding. Nah, makanya saya melihat, yuk, orang yang begitu sukses saja, apa yang dia lakukan sekarang bukan hanya berkarya tapi dia memberi. Jadi perilaku yang harus kita tanamkan dalam diri kita sekarang adalah kita harus banyak memberi. Yeah. Memberi dalam arti bukan berupa hanya mungkin dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk yuk kita menanamkan mental dan karakter serta kebiasaan yang baik kepada bangsa Indonesia ini. Terutama untuk remaja-remaja kita yang masih muda-muda, Yeah. untuk generasi muda kita agar jangan sampai menjadi generasi muda yang kalah dengan generasi muda yang ada di luar sana. Iya, lebih banyak. Ini Iya. ajarannya Pak William nih, lebih Iya, banyak. Pak William memberi, gimana ya. Pak William? Benar Pak sih, William Pak? dari tadi belum kasih komentar nih Pak William. Saya pikir saya udah sangat kagum ya bahwa ada anak muda seperti Michael ini yang membuat saya kayaknya kita seusia ya. Yes, kita seusia Pak William. Pemikirannya seusia. Seusia gitu ya. Frekuensinya nyambung soalnya. Saya nyambung. Ketika kami dalam grup writer, kami lihat bahwa bagaimana komentar Michael itu adalah orang yang pertama saya kontak di sini. Saya nggak tahu bahwa vibration saya bisa tepat ya. Mungkin sekali benar kalau kita lihat pada Tuhan akan mempertemukan pada orang-orang yang positif. Buka aja salurannya. Anda dengarkan hotline, berarti Anda juga pasti mencari saluran positif. Anda mencari 100,6, Anda juga pasti mencari yang positif. Iya. Dan inilah perilaku yang kita mau coba lihat dari buku Anda ini Iya. adalah. Terima kasih saya sudah terima bukunya, Michael. Yes, sama-sama. Iya. Saya juga terima kasih sekali Iya. boleh sharing kepada Iya. pendengar hotline sekalian. Iya. Iya, jadi di sini Ini Michael kayak- juga melayani, memberi, mengasihi, jadi satu Iya, ya semua ya. Betul. Yes. Seperti yang saya lakukan juga, Ria. Tapi Anda belum memberi saya. Beri dulu baru saya bilang Anda memberi. Oke. Jadi goal terakhir adalah perubahan perilaku kalau gitu ya. Yes, perilaku. Dan itu yang paling penting. Dan bagi saya perilaku yang paling penting adalah bagaimana kita memberi dengan karya-karya kita. Dengan ilmu-ilmu yang sudah kita miliki, kita jangan pelit ilmu sama Yes. remaja-remaja yang lain. Oh, ilmu pun diberikan. Yes, karena banyak orang-orang yang sudah sukses. Jujur, saya ini orang paling senang nanya. Kalau ketemu sama orang sukses, saya nanya, rahasia suksesnya apa? Oh. Banyak orang nggak mau kasih tahu loh. Tadi kok belum nanya ke saya. Berarti ketika kita memberi ganjarannya itu pasti positif ya, begitu. Pasti Tuhan akan memberikan kita berkali-kali lipat. Semakin banyak kita memberi, Tuhan saya pernah melihat bahkan negara yang bangkrut. Saya pernah melihat perusahaan yang bangkrut, tapi saya nggak pernah melihat orang yang memberi itu bangkrut. Oh. Pasti berlebih ya. Orang Pasti yang hidupnya cukup, dicukupkan. Mr. Bill Gates tahun saya rada lupa ya, 2013-2014 beliau bukan orang nomor 1. Beliau disalib. Tapi beliau memberi makin banyak, mendonasikan makin banyak, semakin banyak berbagi dan untuk Tuhan. Sekarang beliau jadi orang terkaya nomor 1 lagi di dunia. Justru dengan memberi nggak akan pernah kehilangan. Itu dia, semakin banyak memberi malah semakin beliau tambah sukses. Karena memberi itu adalah wujud rasa syukur kita atas apa yang telah kita terima, kita berikan kepada mereka yang membutuhkan, plus kita bukan hanya memberikan ikan tapi kita berikan kailnya juga. Nih, teladan-teladan yang begini loh yang sebetulnya kita butuhkan saat ini. Iya. Kita sepertinya haus ya dengan orang-orang Betul. model-model seperti ini. Jadi Betul. Mbak Ria, kita akan dari Oktober ini sampai dengan Desember nanti ya, kita akan tiap Senin bagi-bagi buku. Iya. Nah, kebetulan Itu salah satu pembicaranya memberi juga, Pak ya. ya. Jadi saya juga sangat bersyukur sekali ya, kita ada punya jadwal ya, nanti akan mungkin Pak Yose bacakan nanti. Iya. Ya, kita akan bagi-bagi buku dari para penulis-penulis yang hebat di Indonesia. Yang saya saja juga masih belajar ya. Jadi artinya Anda jangan takut ya, Indonesia siap memberikan pelajaran bagi Anda yang mau mencarinya.
luar biasa. Yes, Michael. pasti. Ini ada juga loh yang akan saya mau searching Michael nih. Iya, Michael Yo. Michael Yes. Yo. Michael Yo ya, mungkin Michael Yo. Yo. Ini kalau YO hati-hati, ntar yang keluar orang hitam. Orang Amerika. Karena ada presenter juga dari Amerika namanya Michael Yo ternyata. Oh, yang mirip Ini siapa? JO berarti, JO. Ini YO juga ternyata. Oh, JO. Website-nya ada nggak? Website-nya ada nggak? Ada, kalau mau buka bisa remajasukses.com. Kalau Remaja kamu mau sukses.com. nambah, Ria, Yes. Michael Yo tambah SE, Yose. Yo sih. Pasti ada saya tuh situ. Iya betul. Karena besok fotonya diupload ke sana ya. Michael Yes. Jose. Iya. Betul. Nah, jadi yang paling penting adalah sebenarnya mungkin ini juga sedikit input yang bagus banget. Jadi sebenarnya Tuhan kenapa dia menciptakan rasa takut? Padahal kita nggak boleh takut kan katanya. Kenapa dia menciptakan rasa malas? Padahal kita nggak boleh malas. Kita harus rajin. Sebenarnya tanpa kita sadari, orang sukses selalu menjadikan kemalasan dan ketakutan bukan sebagai alasan untuk dia mundur, tapi malah untuk dia maju. Karena produk-produk terbaik, penemuan-penemuan terbaik di dunia ini tercipta karena rasa takut dan rasa malas. Iya. Sebagai contoh, kenapa kita ada lampu di ruang siaran Takut ini? gelap. Takut gelap, makanya ciptakan lampu. Coba orang-orang itu pada happy waktu gelap. Iya. Wah, gelapnya happy Iya. gitu. Orang-orang nggak akan menciptakan lampu. Kenapa orang menciptakan mobil untuk Takut terlambat. Takut capek, Pak. Oh, takut capek. Salah, keras. Udah kencang salah lagi. Jadi karena dia juga males gitu loh. Bayangkan kalau misalnya Pak Yose ada tugas ke Bogor, Aha. nggak usah naik mobil, jalan kaki. Iya. Itu pingsan tengah jalan bro. Iya. Seperti itu. Jadi memang segala justru kita jangan melihat kekurangan sebagai hal untuk kita hindari. Tapi ada satu pertanyaan yang sampai sekarang belum terjawab. Apa itu, Pak? Kenapa Tuhan menciptakan Ria gitu loh? Karena Ria akan Supaya happy. karena Ria akan menciptakan mahakarya Oh. untuk Iya. dunia ini. Wah, amin. Masterpiece. Iya. Setiap orang punya masterpiece. Amin, luar biasa ya. Ya baik listeners, waktu terus berjalan dan sudah di menit-menit akhir ya. Kita ada di menit-menit akhir dalam Salon Perilaku. Hari ini tanggal 26 Oktober 2015. Bu Lina Sembiring ini juga menyampaikan tadi salut luar biasa dengan Michael ya. Terima Ya, kasih. Iya, oke. Dan kita harus akhir ini sepertinya Bung Yose, Pak Oke. William, Yes. Michael. Ada kata terakhir Iya. untuk hari ini, Pak? Saya rasa benar sekali bahwa hari ini adalah kata kuncinya adalah penjara. Nah, kenali penjara Anda nih, dan Anda baca bukunya dari Pak Michael ini, dan 2 orang pemenang hari ini akan kita kirim langsung bukunya. Dan semoga kita bisa membantu Indonesia dan bangsa kita lebih jaya karena kita pakai dan cintai produk Indonesia. Iya, Oke. ada 2 orang yang mendapatkan ya dari Betul. empat yang bergabung kali ini. Ada email Michael Suburnugraha Bu Lina. Nanti kita akan kontak ya. Nanti kita akan undi. Pak Michael ada kata terakhir untuk edisi Iya. hari ini. Oh iya, buat yang mau nyari bukunya ada di Gramedia sebenarnya. Oh, ada di Gramedia. Yes. Oke, jadi mungkin yang hari ini belum dapatkan bukunya bisa Iya. ke Gramedia. Judulnya? Break Your Jail, udah itu aja. Oke, Break Your Jail. Kalau nggak search aja Michael Yo. Oke. Untuk autornya. Terus kalau pesan dari saya adalah intinya hargai waktu yang sudah diberikan Tuhan untuk kita. Sehingga ketika kita menghargai waktu, karena kita tahu waktu itu nggak bisa dibeli dengan uang atau apapun juga di dunia ini. Ya. Jadi selama kita memiliki waktu dan diberikan waktu, kita harus menjadi orang yang benar-benar memiliki karya. Kita harus jadi orang-orang yang rajin dan menjadi orang-orang yang bisa menjadi hamba Tuhan, yang bisa memuliakan dan pastinya juga berguna untuk negara dan bangsa Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang luar biasa. Amin. Iya. Jadi itu saja, sampai Iya. ketemu Michael, dan makasih banget ya. sama-sama Iya. sukses selalu untuk Heartline dan para pendengar Heartline. Yes.